Cek cek, salam salam salam. Ya, setanku, saat ini saya sedang ada di tempat anak saya, teman-teman ya. Saya numpang wifi di sini karena di rumah saya ada gangguan wifi ya. Koneksinya kurang bagus ya. Puji Tuhan ya. Salam Ibu Sisilia Rita. Kak, kapan ke Sanggoledo lagi? Iya, doakan Ibu Rita ya, biar saya bisa cepet-cepet lagi ke Sanggoledo. Rencananya nanti ya Bu ya, setelah tahun baru ya Bu ya, karena saya mau membantu salah satu hamba Tuhan Bu ya. Salam Pak Mandau, saya mau bantu salah satu hamba Tuhan Ibu Sisilia Rita untuk membangun gereja. Itu loh Bu, yang di Merabu teman-teman ya. Ternyata ada hamba Tuhan yang saat ini dalam keadaan kesulitan teman-teman ya. Gereja tersebut mau dijual teman-teman ya. Gereja itu mau dijual bukan oleh pendetanya tersebut, tetapi oleh salah satu donatur yang membantu pelayanan beliau, pembangunan tempat ibadah tersebut teman-teman ya. Doakan tretanku semuanya, semoga nanti saya bisa ke Sanggoledo untuk mengelefkan gereja yang saat ini mau dijual oleh salah satu donatur. Tretanku yang sama Tuhan ya. Saya ingatkan kepada Anda bahwa apabila Anda sudah memberkati pelayanan, memberkati pembangunan gereja, memberkati setiap pelayan hamba Tuhan, itu jangan hitung-hitungan ya teman-teman ya. Nggak boleh kita hitung-hitungan dengan Tuhan, tidak boleh. Terlebih lagi kalau kita memberkati untuk pembangunan gereja atau sudah memberkati pelayanan hamba Tuhan, memberkati salah satu rumah kita atau tempat kita dijadikan tempat ibadah. Bayangkan loh teman-teman, sebagian hartamu yang engkau berikan kepada hamba Tuhan dijadikan tempat ibadah. Lalu apakah etis kalau itu mau dijual lagi teman-teman ya? Karena alasan sedang kepepet, dengan alasan bisnisnya sedang anjlok dan lain sebagainya ya, tetanku ya. Ceritanya ya teman-teman, saya dihubungin oleh salah satu pendeta. Beliau itu minta dilefkan ya, karena beliau bulan Desember ini diharuskan keluar dari gereja itu plus pastorinya. Padahal rumah tersebut atau gereja tersebut sudah dilakukan pelayanan beberapa tahun ya, udah bertahun-tahun teman-teman ya. Tapi dengan alasan karena yang memberikan itu tempat untuk dijadikan tempat ibadah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja keuangannya ya, akhirnya si bapak tersebut bilang begini, mau menjual. Nah, dulu pernah membeli tanah ya, si bapak tersebut, si donatur itu ya, saya akan nggak nyebutkan namanya, nanti dia patah hati ya, patah hatinya sama Tuhan ya, bukan dengan kita manusia. Padahal harusnya introspeksi diri orang-orang seperti itu ya. Katanya udah dikasih tempat tinggal, dijadikan gereja sudah. Nah, habis gitu jadikan pastori ya, rumah ada kamarnya gitu ya, dijadikan pastori ya, dan dibelikan tanah katanya untuk menunjang pelayanan ya. Iya betul Pak Holyman ya. Setelah itu teman-teman tahu nggak, dikasihkan, awalnya itu dihibahkan, bapakku itu dihibahkan, apalagi suratnya itu atas nama pendeta tersebut loh. Saya menghibahkan bangunan ini Pak, rumah ini dijadikan tempat untuk berdoa, tempat ibadah ya, atau bisa dijadikan pos PI, kan sama juga tempat ibadah teman-teman ya enggak. Dan bangunan tersebut sudah diberi nama atas nama pendetanya, sudah diberikan. Orang Kristen, saudara Kais, orang Kristen, makanya ya. Nanti rencananya teman-teman saya akan live-kan pembangunan gerejanya si bapak tersebut karena diusir dari tempat tersebut.
pendetanya itu sudah diberikan tanah, carikan tanah ya biar nanti aku beli, biar ibu dan bapak pendeta bisa di sini bertani, biar bisa menunjang pelayanan. Ya, surat hak hibahnya ada nggak? Sertifikat Pak, sertifikat sampai dikasih namanya bapak pendeta tersebut, dan bapak tersebut diharuskan menandatangani di notaris untuk melepaskan haknya itu. Ya, karena dibilang macam-macam lah ya Pak ya. Ya, namanya kita hamba Tuhan. Aduh, semuanya itu perlu pengorbanan lahir dan batin, teman-teman. Bahkan lucunya lagi, teman-teman, lucunya lagi. Si orang ini, si Mr. X ini, ya, dia menyuruh bapak pendeta tersebut untuk mencari sebidang tanah. Alasannya katanya biar nanti membangun gereja lebih besar lagi, ya kan, dicarikanlah tanah dengan harga yang murah, ya kan, karena alasannya mau dibangun tempat ibadah lagi. Nah, ternyata sekarang juga mau dijual. Orang yang punya tanah tuh ngomel-ngomel dulu mau dijual, saya jual karena mau dijadikan tempat gereja atau ibadah. Sekarang mau dijual dengan harga yang tinggi. Saya berdoa semoga nggak laku. Ya. Gerejanya tersebut yang mau dijual itu, gereja itu dalam bentuk rumah ya, kayak rumah begitu teman-teman ya. Ya, kayak dalam bentuk rumah tetapi udah luas, depannya itu sudah dijadikan tempat ibadah gitu. Iya, modus. Si bapak pendeta tersebut kasihan saat ini, dia sudah tidak bisa berkebun, sudah nggak bisa, dia harus keluar dari rumah tersebut ya, karena sampai bulan Desember ini harus keluar. Dan saat ini puji Tuhan, keluarga di bapak pendeta tersebut sudah bisa membeli sebidang tanah ya. Kalau tidak salah 10 kali 25 loh teman-teman ya, yang ada di Sanggoledo ya, yang ada di Sanggoledo teman-teman ya, Kabupaten Bengkayang ya. Nanti secara hukum tidak bisa, iya Pak Kai, secara hukum tidak bisa, tetapi si donatur tersebut omongannya pedes banget, dibilangnya menipu dan sebagainya, ini dan itu kayak gitu teman-teman ya. Kita ini ya, apa Bapak Ibu ya, saya ingatkan kepada teman-teman tretan sekalian ya teman-teman ya, jika engkau mau hitung-hitungan dengan berkat Tuhan, apalagi tempat tersebut sudah dijadikan tempat ibadah ya, gereja dan lain sebagainya, jangan dijual teman-teman, jangan ya. Saya kasih tahu, jangan dijual. Ya. Biarlah itu untuk kemuliaan untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan gantinya yang lebih daripada kita. Saya hanya bisa memberikan penguatan kepada Bapak Pendeta tersebut, dan saya bilang, doakan saya, semoga saya secepatnya menyelesaikan pastori gereja. Karena setelah pastori gereja, baru nanti saya akan ke Bengkayang untuk nge-live-kan. Semoga ada sinyal ya teman-teman ya. Semoga ada sinyal, sehingga saya bisa mengelefkan tempat pembangunan, dan sekaligus akan saya kasih tahu nih ya, bangunan yang akan dijual. Saya harap orang-orang Kristen jangan beli tempat itu. Saya harap orang Kristen jangan beli tempat itu. Aduh Bapak Huta Galung, gimana ya Pak ya, mau menuntut bagaimana ya, saya nggak ngerti, nggak paham tentang hukum Pak. Yang pasti kalau kita ini Pak, memang kita sadar diri bahwa kita ini sudah diberikan tempat seperti itu untuk beribadah, ya udah kita ibadah kayak gitu. Tapi ya itu, kalau saya ya Pak ya, saya pribadi ya, saya akan apa ya, tetap berjuang gitu loh ya. Tapi Bapak ini kasihan sekali, beliau ini murtadin semua teman-teman ya. Pendeta tersebut suami istri murtadin. Ibu Rita mana? Ibu Rita masih di sini nggak? Bu Rita, hello Bu Rita, masih di komal saya nggak? Malah kesaksiannya pendeta tersebut unik sekali. Masih Ibu Rita tahu nggak? Rumah pemulihan ya, tahu nggak Bu, yang ada di Merabu? Bu Rita kan di Sanggoledo. Ibu cari di situ ada yang namanya, itu yang mau dijual tempatnya Bu, sama donaturnya Bu ya, itu
Rencananya nanti saya ke Sanggoledo setelah tahun baru ya, Bu Rita. Saya mau nge-live-kan tempat tersebut ya. Siapa tahu nanti juga kita nanti bisa ketemu ya Bu Rita ya. Iya kan? Iya kan? Nah betul nih ya. Iya Kak, saya tahu ceritanya, kasihan. Nah tuh. Jadi teman-teman tretanku, bantu doa dukungan selalu biar pembangunan pastori gereja Diana Madurese cepat selesai ya. Karena kalau udah selesai, saya mau nge-live-kan gereja yang mau dijual sama donaturnya. Ya, memang donaturnya itu pembisnis orangnya, pembisnis dia. Ya. Ya, teman-teman ya. Itu Ibu Rita tahu. Saya nanti ke sana, Bu. Karena beliau itu seperti orang tua angkat saya, orang tua rohani saya, kayak gitu, Bu ya. Beliau itu suami istri sama-sama dari Islam masuk Kristen, teman-teman. Ya. Ceritanya suaminya itu jadi pendeta pun dulunya gara-gara melambai. Tahu teman-teman melambai? Bapak pendeta yang sebut jago nari dari Jawa Tengah, kok kan? Suka nari di sanggar-sanggar gitu. Melambai ya, melambai kayak cewek gitu doh. Tapi puji Tuhan dikasih jodoh sama Tuhan itu luar biasa. Ya, istrinya juga dari Islam masuk Kristen, teman-teman. Ya, beginilah teman-teman ya. Memikul salib. Ya. Jadi kami sebagai gembala ini memiliki cerita tersendiri di dalam melayani Tuhan. Ya. Nah, jadi ya, Ibu Rita sudah tahu ceritanya. Jadi Ibu Rita sudah tahu ceritanya nanti ya. Doakan saya semoga saya bisa sampai ke Sanggoledo ya secepatnya ya. Salam Bapak mengasihi lebih sungguh, amin. Tretanku, teman-teman, semoga amin, amin. Kita semoga diberkati Pak ya. Kita semoga diberkati, kita semoga diberikan berkat berkelimpahan oleh Tuhan sehingga kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Amin. Bukan hanya saya, tapi kita semua, amin. Di sini ada 100 lebih orang. Saya yakin dan percaya ya kalau kita semuanya saling iya betul penempaan diri betul. Nah, kita semua pasti diberikan kesehatan, diberikan berkat, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kita mengambil bagian kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Jika mungkin saya hanya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan ya, ada yang mengambil bagian sebagai yang memberkati, ada juga yang sambil ya sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan, teman-teman ya. Karena orang Kristen ini membangun itu nggak boleh kita pakai minta-minta, nggak boleh. Kita nggak boleh pakai kotak mie, nggak boleh ya. Kita nggak boleh pakai jaring ikan, nggak boleh, nggak boleh pakai gayung, nggak boleh ya. Kita lakukan yang terbaik ya. Oke teman-temanku, tretanku semuanya ya. Ibu Rita, semoga kita bertemu ya nanti di Sanggoledo setelah tahun baru, teman-teman ya. Doakan semoga pembangunan pastori saya cepat selesai ya, sehingga saya bisa membantu teman-teman saya yang lain. Oke tretan semuanya ya, tretanku yang salam Tuhan semuanya ya. Kita menjadi orang Kristen itu harus menjadi orang Kristen yang bersemangat ya. Kita harus menjadi orang yang bisa memberikan motivasi. Kita harus bisa menjadi orang yang bisa memberkati satu dengan yang lain. Karena kenapa saudara? Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi oleh firman Tuhan yang hidup ya. Orang yang memiliki semangat ya, orang yang pikiran dipenuhi oleh firman Tuhan ya, dia harus berpikir positif. Hidup ini sudah diberkati oleh Tuhan, betul nggak? Kita semua ini diberkati oleh Tuhan. Jadilah hidup kita berkat untuk semua orang. Amin. Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-28 tretanku ya, bahwa kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Tuhan itu mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan ya. Amin. Karena mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan.
saya dipanggil oleh rencana Tuhan itu seperti apa, ya Pak Daniel, ya, dan semuanya teman-teman yang ada di sini dipanggil oleh Tuhan dengan caranya yang berbeda-beda. Amin, Bu. Amin. Jadi bagi mereka yang terpanggil dan sesuai dengan rencana Tuhan, harus fokus. Harus fokus. Amin, Pak Nobel. Harus fokus, teman-teman. Oh iya, akhirku diberkati oleh Tuhan. Jika aku tidak bisa menjadi hamba Tuhan, jadikanlah aku yang bisa mendukung para hamba Tuhan. Amin. Jika aku tidak bisa, kalau aku tidak bisa ada di lapangan, ya, jika aku tidak bisa melakukan seperti pendeta-pendeta yang ada di pelosok itu, melayani, aku pengen ngambil bagian di mana? Pendukung. Ya, kalau kita tidak bisa mendukung secara materi, teman-teman, kita mendukung secara apa? Doa. Iya, Salam Pasuruan. Kita mendukung dengan doa juga bisa. Amin. Kita jangan putus asa, teman-teman. Ya. Kita ambil bagian kita masing-masing. Kita mau bagaimana nih? Bagaimana cara kita mendukung pelayanan nih? Ya. Yang kaya mendukung secara materi. Ya. Kapan berkunjung di Kabupaten Melawi, Bu Pen? Rencananya, Pak, ada nanti saya mau ke Melawi, ke yayasan yang nanti akan ada ada acara itu, Pak, di akhir tahun nanti rencananya ada. Jadi teman-teman, kita harus bersemangat dengan hidup ini, di dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, ya, Tuhan yang mampu memberkati, menyertai kita, ya, bukan batu. Jadi kita jangan menyembah Tuhan yang disuruh menyembah batu, tapi sembahlah Tuhan yang hidup. Karena kita ini adalah apa? Banyak hal-hal yang Tuhan akan pakai dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, teman-teman, ya. Dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, Amsal pasal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah obat. Salam kenal juga dari Samosir. Oh iya, Pak Nobel. Horas, Pak, Horas dulu. Yang Batak mana? Horas dulu lah. Iya. Itulah setanku, ya. Sedikit motivasi dari saya bahwa kita menjadi orang Kristen harus bersemangat. Jadikanlah hidup kita ini berkat. Karena kita diberkati oleh Tuhan, jadi jadikanlah hidup kita ini berkat untuk orang lain. Untuk orang lain, ya. Bukan untuk yang seiman. Untuk orang lain, semua suku bangsa, semua agama. Semoga aja Pak Nobel, donatur yang membantu pendeta yang gereja dijual bukan bukan tetangga Bapak. Ya Pak Nobel, ya. Semoga bukan tetangga Bapak, ya. Horas kita sudah. Horas mau lihat godang. Kasihan sekali, teman-teman, ya. Jadi kita kembali lagi cerita yang tadi. Jadi Bapak Pendeta, jadi doakan Bapak Pendeta tersebut sekarang, Bapak Ibu, sehari-harinya beliau mencari biawak, ya. Pendeta yang dijual gerejanya itu sehari-harinya saat ini tidak berkebun lagi, tidak bertani lagi, karena semua tanah-tanahnya, karena gerejanya, rumahnya itu semuanya mau dijual sama orang itu. Sehari-harinya sekarang jual biawak loh. Menggantungkan hidupnya, makan anak dan istrinya itu dari apa? Mencari biawak, teman-teman. Sampai saya kasih nasihat, hati-hati ya Pak, ya.
kalau mencari biawak ke rawa-rawa, ke sungai-sungai, karena saya khawatir takutnya satu ada ular ya. Ular di sini ini gede-gede teman-teman ya. Ada ular piton, anaconda, ya kobra. Kalimantan Barat, Pak. Ya. Dan saya kasihan di umur yang sudah 65 tahun. Dia udah tua Bapak Ibu ya. Sudah 65 tahun tetapi tua dari usia. Orangnya seger, sehat orangnya, pendetanya. Istrinya juga seperti itu di umur 60 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Setiap pelayan itu memikir salib masing-masing, teman-teman. Saya pun juga seperti itu ya. Ada sesuatu hal yang saya alami dan harus saya pikul salib. Ya, saya tidak takut. Yang penting saya berjalan itu di koridornya Tuhan. Iya. Ada sih Bang, rencananya aku pengen bantu gitu kan. Pengen bantu pembangunan gerejanya. Jadi semoga nanti kita semua mengambil bagiannya masing-masing ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau pastori gerejaku selesai, saya pengen nge-live ke sana gitu, pengen ambil bagian di situ. Tapi masih belum selesai ya teman-teman ya. Malah banyak orang-orang yang fitnah sana sini, tapi ya saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang yang luar biasa untuk pembangunan pastori gereja kami. Termasuk pembangunan gereja yang ada di kampung, yang ada di Merabu, Sanggoledo. Mengasihi lebih sungguh. Aduh Bapak, saya tidak bisa menyebutkan gereja saya ya Pak ya, sinode ya Pak. Karena di sini teman-teman saya itu banyak dari berbagai sinode dan berbagai denom ya Pak ya. Ini di TikTok saya aja teman-teman ya. Dan moderator saya Katolik ya, moderator saya Katolik, saya Kristen. Jadi memang saya tidak melihat denom, tidak melihat sinode ya Pak ya, maaf ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Tentunya kita sebagai pelayan ya, tentunya kita sebagai hamba Tuhan. Iya. Sebagai hamba Tuhan, Dek, jangan salah jalan. Apa ini? Dek, jangan salah jalan menyebarkan agama yang nanti kamu akan menanggung semuanya yang kamu amalkan. Oh ya Pak Sukirno, saya ya mengamalkan ajaran yang saya percaya Pak. Kalau nggak saya percaya, yang tidak membawakan saya ke jalan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus, ya saya nggak mau. Gitu Pak Sukirno. Yang pasti Pak ya, jalan kebenaran hidup itu hanya di dalam Yesus Pak ya. Di luar Kristus itu tidak ada keselamatan ya Pak ya, Sukirno ya. Saya yakin dan percaya Pak bahwa di dalam Alkitab ya, tuntunan kita ini, buku kehidupan kita ini Alkitab Pak ya. Di luar Alkitab itu nggak ada yang namanya kebenaran, tidak ada yang namanya bisa menjanjikan kehidupan kita yang kekal ya Pak ya. Ini kesaksian saya tidak menghina salah satu agama, tidak. Ini kesaksian saya. Bahkan ini semua dari Pak Sukirno yang ngomong ya. Saya disangkanya menyebarkan agama yang bisa membawa saya yang kesesatan ya untuk semua orang. Jadi saya sakit dulu Pak, saya sakit, saya tidak ada kesembuhan di situ. Ya, ternyata Tuhannya orang Kristen yang datang menyelamatkan saya. Ya, semoga saja baik semua. Saya nggak benci siapapun deh, semoga aja baik. Semua baik Pak, tetapi yang benar itu di dalam Kristus Pak. Ya, semua agama itu baik, tapi yang benar itu hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus nggak benar. Ya baik aja. Ya baik aja. Saya tidak mengatakan jelek, saya tidak menyatakan salah.
Tetapi yang benar itu hanya dalam Kristus. Apa? Tadi ada yang bilang apa? Tak mungkin dari Madura lagi. Tengok di VT saya yang lama-lama atau di YouTube saya. Ada pernyataan juga dari kiai di situ, Pak. Tuh, orang baik belum tentu orang benar. Iya, yang orang benar sudah pasti dia baik. Coba berani nggak bacain ayat-ayat? Pak Andri, di dalam Kristus nggak ada ayat-ayat yang Bapak sebutkan itu, nggak ada. Tempatnya Bapak yang banyak kali. Coba Bapak pergi ke komannya Bang Edis TV, pergi ke komannya Bu Sofi, jangan ke komannya saya. Koman saya bukan apologet, Pak. Koman saya ini hanya kesaksian, meluruskan sesuatu yang salah di dalam otak pikiran Anda, ya. Kalau masih juga terbelok-belok, kusut-kusut, ya pergi ke mereka, ke apologet, ya. Saya dari tadi di sini memberikan motivasi, ya. Nge-live pagi ini buat saya untuk memberikan saya apa? Berapa kamu nggak paham kita? Hah? Nggak paham? Kalau saya nggak paham, saya nggak jadi gembala, Pak. Buat apa, Pak, kita hafal kalau kita nggak paham? Ya buat apa? Itu, teman-teman. Pak Andri sakit hati banget sama saya ya. Maafkan saya ya, Pak, ya. Saya nggak bermaksud membuat Bapak marah. Dek, pernah nggak kamu waktu di Islam bilang gini, emang Muslim itu diuji sama Allah, kenapa kamu masih ngelak? Ah, diuji. Saya diuji. Saya bukan diuji, Pak, dicobain, Pak. Dulu saya dicobain, bukan diuji, Pak. Bapak Sukir, naiklah Bapak Sukir, kita ngobrol-ngobrol santai. Pak Sukir, oh moderator, naikkan Pak Sukir. Moderator. Salam Pak Mul, salam Bapak Uket. Ayo moderator, naikkan Pak Sukirno, kasihan dia ngetiknya banyak kali. Kalau Bapak ke Bang Edis takut ya, makanya yang maki-maki saya naiknya ke sini semua. Mereka nggak berani ke komannya Bang Edis, nggak berani ke komannya Bu Sopi, nggak berani. Ayo Pak, naik Pak, kasihan saya sama Bapak, nanti ngetiknya panjang sekali Pak Sukirno. Kalau nggak mau saya nextnya ya Bapak ya. Seram Tuhan ya. Seram Tuhan. Kalau kita berbicara tentang mukjizat dari Tuhan secara pribadi, seringkali hal yang tidak terduga itu pasti akan kita rasakan, teman-teman. Kita rasakan. Contohnya ya, ini contoh. Kemarin di saat saya sakit, itu contoh di saat saya sakit, teman-teman. Nah, saya sudah melakukan yang seharusnya saya lakukan, ya. Dan ternyata, tahu nggak teman-teman, saya sudah sholat, saya sudah ngaji, tapi udah lama ya. Dan saya sudah puasa, sampai di bawah bantal saya itu saya bawa, nggak ada kesembuhan, nggak ada. Ternyata yang bisa menyembuhkan itu ya hanya mujizatnya dari Tuhannya orang Kristen, gitu. Pak Sutarno baru keluar masuk. Ayo Pak, naik Pak. Masa disuruh naik sama perempuan gak mau?
Ya. Jadi teman-teman, dari sinilah saya bisa tahu bahwa Tuhan, ya, Tuhan yang hidup hanyalah di dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus itu gak ada hidup, gak ada kehidupan teman-teman, gak ada. Yang ada itu janji semoga, tersemogakan. Beda dengan janjinya Tuhan Yesus. Janjinya Tuhan Yesus apa? Iya dan amin. Ternyata jangan naikkan saya malu. Kenapa malu, Pak? Hah? Atau Bapak takut malu-maluin? Ayo. Jangan naikkan saya malu. Atau Bapak malu-maluin? Atau takut Bapak malu? Ya malu aja. Gak usah malu, Pak. Ya, gak usah malu. Naik aja. Naik aja Pak Sukirno. Kita bertukar pikiran, Pak. Sebagai saya mantan Islam dan Bapak jadi masih Islam. Ayo, naik aja, Pak. Gak usah malu, Pak. Ya, nggak usah malu. Saya sebagai mantan Islam, orang Madura, ngajak Bapak untuk naik. Ya, malu sama orang Madura saya. Ngapain malu sama orang Madura? Saya juga orang Madura. Naiklah, Pak. Terus no sih, Pak. Ayo ongke. Ongke, Pak, ongke. Tak kasih tahu, tak kasih pencerahan, Pak. Bapak orang Madura, Pak Sukirno. Pak Sukirno orang Madura. Kalau benar Tuhan saya ini yang saya sembah saat ini salah, Pak, saya malu, Pak. Ya, saya malu. Tapi sebaliknya, kalau Bapak menyembah Tuhan yang salah, Bapak malu dan harus bertobat, Pak, di dalam nama Kristus, ya. Ayo, Pak, Bapak boleh tanya dengan saya yang bikin saya malu, Pak. Ayo, Pak, naik, Pak. Jadi jangan malu-maluin, Pak. Ayo naik, Pak. Orang Madura alim semua, malu saya. Wah, kata siapa alim, Pak? Orang Madura alim. Saya dulu nggak alim, Pak, alim bek. Ya, nah teman-teman ya, saya bilang ya, kalau Bapak naik, bikinlah saya malu kalau saya itu menyembah Tuhan yang salah. Nggak apa-apa. Tapi pagi-pagi begini gara-gara makan bubur ayam jadinya begini aku ya. Jadi semangat aku loh. Alaikum salam Bapak Antum. Tuhan yang benar tidak butuh sesembahan. Sebab Tuhan tidak kekurangan segala sesuatu apapun milik kepunyaannya. Tuhan yang benar tidak butuh sesembahan. Terus lu ngapain mempersembahkan segala kerbau, segala sapi, segala kambing, oi? Oi. Yang di sana kenapa? Yang di sana kenapa memberikan persembahan sapi, kambing, kerbau, sapi? Kalau kita enggak, Pak. Tuhan butuh pujian, hormat. Dibela aja Tuhan gak mau. Ya. Sejak Tuhan Yesus tuh nggak butuh sesembahan. Tuhan Yesus itu nggak butuh dibela loh, nggak butuh dibela. Makanya di saat saya ditindas, saya dihina, saya dibenci, ya. Apakah saya bilang? Apakah saya bilang serang dia? Dia sudah menghentikan kita ibadah, ya kan? Serang dia, ya kan? Kafir dia, kafir. Allah Maha Kuasa atas segalanya, deh. Amin. Ya, amin. Ya, Allah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Pak. Hanya Tuhan Yesus. Kalau kita orang Kristen nggak perlu, Pak, sesembahan, ya. Tuhannya orang Kristen nggak perlu sesembahan. Nggak perlu, Pak.
Kita Pak, orang Kristen aja ya, orang Kristen dia itu dihentikan ibadahnya. Apakah sampai demo berjilid-jilid? Nggak pernah Pak ya, nggak pernah ceritanya. Cuma kita minta apa, keadilan itu agar kita bisa beribadah. Selebihnya nggak ada, yang nggak ada kita membela Tuhan. Tuhan nggak perlu dibela, kita yang butuh pembelaan Tuhan. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Kita yang butuh pembelaan dari Tuhan. Tuhan nggak perlu dibela Pak. Iya betul Pak Barus. Kayak saya dibenci-benci, dihina-hina. Kristen kau, Kristen kau, Kristen kau katanya. Kafir kau, kafir, murtad kau. Tak kasih tahu Pak. Yang punya rumah ini, yang punya rumah ini mantan penginjil masuk Islam. Tapi metong gara-gara apa? Nyumpahin dia nama Durese. Nyumpahin saya. Nyumpahin saya, dibilang saya, kamu itu murtad, kamu itu akan masuk ke neraka jahanam ya. Kamu itu nanti hidup kamu akan disiksa, kamu akan mati. Tengok aja kau udah bakal, kau tak lagi mati. Tahu nggak Pak, saya bilang ya, Tuhan itu pembela aku. Aku tidak membela Tuhan Yesus. Saya tidak membela Tuhan Yesus Pak, tidak. Tapi Tuhan Yesus membela saya. Mati Pak. Anak-anaknya mau mandiin pakai apa? APD. Dahsyat loh pembelaan Tuhanku. Iya terserah. Terserah loh. Tunggu Pak, daripada ngurus Pak Sukirno, saya ngurus babi dulu bentar Pak. Halo. Salam. Apa? Astaga, aku di sini bisa ngambil kunci kah? Soalnya saya nggak ada yang megang nih. Rio kata lagi mau nganu kandang, ngambil kandang dari balai. Di rumahnya Rio. Kamu ambil kuncinya aja ya. Daripada ngurusin orang-orang bebal, ngurusin babi aja Pak. Jadi teman-teman ya, tak kasih Anda di sini. Ini saya nggak bohong ya, ini saya nggak bohong. Tuhanlah saksinya, dan di sini menantu saya saksinya teman-teman ya. Orang mana? Orang Madura lah, Bapak Henry, orang Madura kok Pak. Nah, nih ya, nih Pak Sukirno, nih ya. Kalau saya berbohong, ya, ini saya sudah angkat tangan ya Pak ya. Kalau saya berbohong, Tuhan hukum saya. Tapi kalau saya jujur, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Amin, 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 amin Bapak Ibu. Jika saya berbohong, ya Tuhan hukum saya. Tapi kalau saya menyampaikan kebenaran, ya kesaksian ini, Tuhan berkati saya berkelimpahan. Amin. Tak kasih tahu Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, ya kurang lebih setahun yang lalu, rumah ini adalah rumah dari mantan penginjil. Mantan penginjil ini rumahnya dulu, ya, mantan penginjil rumahnya ini. Tapi dia menghina saya, dia bangga karena kawin, mantan penginjil kawin sama orang Sisono. Kurang lebih setahun yang lalu saya dimaki-maki sama seorang penginjil. Tapi karena kawin. Tahu kawin? Karena kawin meninggalkan Tuhan Yesus. Makanya hati-hati para wanita, para laki-laki. Ya. Para wanita, para laki-laki, jangan karena kawin meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan, rugi Anda. Rugi. Ya. Lalu dia bilang begini, karena bertanggaan dengan saya, nih, bertangga dengan saya, dibilang apa? Diana, kamu itu
Murtad kamu. Aku nggak mau punya tetangga orang Kristen. Aku nggak mau punya tetangga orang Kristen. Nanti kamu kalau kamu masak, pasti nanti bau asapnya kamu ini ke rumah aku. Tahu nggak asapnya? Masakan babi itu. Nanti udaranya ini nanti bisa najis. Sejak kapan udara bisa najis? Kalau nggak ada udara, mati loh. Nanti kalau kamu masak, asap-asapnya, bau-baunya nanti masakan babi kamu nanti nyampe ke rumah aku. Nah, setelah itu teman-teman tahu nggak? Dia bilang gini, apalagi kalau nyuci babi kau tuh, nyuci babi. Nanti airnya pasti ngalir ke selokan kita, menyerap di tanah, ya kan? Terus air babinya kamu nanti ke rumah kami. Saya bilang begini teman-teman, kalau nggak mau punya tetangga orang Kristen, ya udah, kau tinggal di hutan aja. Ternyata orang yang meninggalkan Kristus, ya, mantan penginjil, mantan pendeta, orang-orang Kristen yang meninggalkan Kristus pasti goblok. Ya, betul nggak teman-teman? Orang yang meninggalkan Kristus Yesus pasti nanti jadinya goblok. Karena kenapa? Kenapa saya bilang goblok? Orang yang meninggalkan Kristus Yesus, apalagi dia pengajar, apalagi dia pendeta, apalagi dia penginjil, gobloknya minta ampun. Amit-amit cabang bayi, kuntilanak, kuyang. Iya, karena kenapa? Orang Kristen kalau meninggalkan, menghina Alkitab, nginjak-nginjak Alkitab, menyumpahin hamba Tuhan, pasti nanti jadi goblok. Lawang makanan aja yang paling nyaman, paling menyehatkan, paling bikin pinter, makin bikin kita glowing. Makan babi aja nggak dimakan lagi, ya goblok. Betul nggak? Itu kepalanya ditutupin, badannya ditutupin sama baju yang panjang-panjang sampai nggak kelihatan, sampai nyapu jalan. Tapi mulutnya nggak ditutupin, nggak difilter, otaknya jadi goblok. Macam mana ceritanya? Ya, kalau orang masak babi, asapnya itu najis. Hei teman-teman, aku tanya ini sama kalian semuanya nih, 500 lebih ini ya. Kalau masak babi, ya, masak babi, lalu asapnya katanya bisa najis. Sejak kapan udara itu bisa najis? Emangnya lu nggak tahu? Ya, lu nggak tahu. Ya, meskipun di Jawa tuh banyak loh orang, ribuan loh, jutaan orang itu masak babi, ya. Berarti haram semua yang hirupnya loh. Yang menghirup mana ada udara bisa kita lihat, ya kan? Emangnya udara ada warnanya gitu? Saya tanya teman-teman. Makanya saya bilang, orang yang meninggalkan Kristus Yesus pasti dia goblok. Ada KTP-nya. Sejak kapan orang masak babi, udaranya, uapnya itu ya, bau-baunya yang semering-semering itu najis, Sejak kapan? Tinggal aja di hutan. Rencananya saya mau saya kirimkan ke hutan, Pak. Tapi kasihan, Pak. Ya, kasihan. Nanti dia cepet dililit sama ular piton, Pak. Karena jahatnya itu melebihi dari iblis, Pak. Pasti orang yang meninggalkan Kristus, setan aja bingung. Karena jahatnya melebihi daripada setan. Tahu nggak? Udah pasti. Betul nggak teman-teman? Mantan penginjil, mantan pendeta, mantan orang Kristen, ya, kalau meninggalkan Kristus Yesus, gobloknya minta ampun.
Betul nggak? Betul. Terus saya kemarin baru kemarin saya ya tiduran gitu kan. Ada perempuan ceramah lalu yang bertanya, "Ibu, saya mau tanya, kalau dalam keadaan kita terdesak, tidak ada makanan lagi, boleh nggak kita makan babi?" Si perempuan, si Ukti itu bilang apa? "Ya boleh, daripada kita mati." Ternyata takut mati ya. Takut mati loh ternyata. Itu baru makanan loh. Takut mati. Ternyata babi itu boleh dimakan kalau terpaksa. Takut mati. Lah sedangkan kita Laskar Kristus ya kan, kita ada di tengah-tengah kelompoknya serigala, apalagi serigala berbulu domba ya. Mana kita takut mati? Kalau takut mati dia nama Madura saya tidak ada di Kalimantan ternyata ya. Salam. Kalau kita takut mati, mana mau saya orang Madura ada di tengah-tengahnya orang-orang Dayak. Maklum dulu kan saya digoblok-goblokin, jangan kamu pergi ke Kalimantan, nanti kamu di Kalimantan itu kamu nanti gak bisa kembali, karena orang Dayak itu bisa mencium baunya orang Madura sampai 10 km. Karena kenapa? Orang Madura bau sapi. Ya udah, karena saya kan udah pinter nih, saya udah pinter ya Pak Mandau ya. Saya sekarang tidak konsumsi sapi, saya sekarang konsumsinya itu babi. Ya, iya, biar nggak bau sapi, makanya babi, ternaknya juga babi ya kan. Nah, jadi saya orang Madura sekarang nggak bisa dicium ya Pak Mandau pun nggak bisa nyium saya bau sapi lagi. Ternyata ya orang-orang sono itu lebih takut mati daripada apa? Memegang kebenaran di dalam Alkitab, di dalam kitabnya, bukan Alkitab ya, di dalam kitabnya. Takut dia mati ya. Kalau saya teman-teman ya, dulu saya pernah 3 hari gara-gara saya pikul salib, saya ada di Kalimantan pertama kali, pernah saya kesaksian 3 hari saya nggak makan, saya nggak takut mati. Daripada saya makan makanan haram, lebih baik saya nggak makan, saya minum air doang. Ya. Jadi teman-teman, akhirnya tahu nggak? Akhirnya saya itu berpikir begini, lebih baik saya mati daripada saya makan makanan yang menajiskan badan saya. Mencuri itu najis loh. Tapi kalau di sana boleh kalau kepepet gitunya. Babi nggak apa-apa kalau nggak ada lagi daripada kita mati kelaparan. Betul nggak? Sungguh nyata. Berat. Semuanya boleh kalau kepepet. Ya. Boleh. Semuanya boleh kalau kepepet. Jadi teman-temanku, tretan-tretanku semuanya, ya. Di sini tretanku di dalam Matius pasal yang keempat ayat ke-17, bertobatlah di dosa-dosamu karena kerajaan surga sudah dekat. Kalau mereka nggak punya kerajaan surga, nggak ada mereka punya kerajaan surga. Sejak di mana ada kerajaan surga? Nggak ada. Saya nggak pernah dulu diajarin bahwa kita itu ada di kerajaan surga. Tapi kalau saya diajarin membela mati-matian agama kita, iya. Kalau saya ternyata di Kristen tidak usah membela agama. Gimana membela agama? Tuhannya aja nggak usah dibela katanya. Tuhannya nggak usah dibela. Makanya teman-teman, kalau ada yang sampai kalau menghina Tuhan, oh iya Tuhan kamu itu manusia, oh Tuhan kamu itu begini, Tuhan kamu itu begitu, nggak usah dibela. Lah memang hanya orang yang goblok yang
yang menghina satu dengan yang lain. Tengoklah saya teman-teman, meskipun saya jadi seorang murtadin, seorang lahir baru, udah mau saya jelek-jelekkan agama saya dulu. Kalau kesaksian boleh, kalau kesaksian boleh dong, kayak gitu. Jadi teman-temanku, di sini saya ya memberitakan kebenaran bahwa di dalam Kristus Yesus itu ajarannya tidak boleh mengkafir-kafirkan, ajarannya tentang kasih, ya. Amin. Tentang kasih. Karena di Alkitab juga dikatakan di Matius pasal ketiga ayat yang ke-8, kita ditekankan bagaimana menghasilkan buah pertobatan. Menghasilkan buah pertobatan. Jadi kita benar-benar harus bertobat nih. Bukan hanya pakaian nih, bukan hanya pakaian. Ya, ingat, pakaian itu tidak membawa kita ke surga. Pakaian nggak membawa kita ke surga. Makanan juga. Kalau di kita ajarannya di Kristen nih lain-lain nih. Ya, di Kristen lain-lain nih ya. Saya baru juga paham. Di Kristen juga bukan makan dan minum yang diharamkan, tapi apa yang keluar dari bibir mulut kita ini. Nah, bibir mulut kita beritakan firman Tuhan, kesaksian, gitu. Cocok seni kebak, salam damai dari Bali, Mbak. Amin, Ibu Endang. Iya, kalau dulu jangan makan babi itu haram. Nah, sekali lihat babu halal. Makan babi haram, babi panggang haram, babi guling haram, babi rica-rica haram. Sekali nengok babu, cemok, halal tayo katanya. Itu Bapak Ibu, sungguh pusing yang nyata. Pak Kris yang ketawa, Pak. Bisa jadi itu tetangga Bapak loh, Pak, ya. Jadi di sini teman-teman, ya. Babu halal. Wah, itulah. Susah ya. Susah yang nyata. Susah. Jadi teman-teman, ya, saya kasih tahu. Ada yang bilang kemarin nih ya. Ini tetangga. Saya takut kalau ngomong nih ya. Apa dia bilang begini? Diana, coba dia kan itu ya ukti. Diana katanya, kau mau nanya nih, katanya dirimu makan dan minum yang itu tidak diharamkan, asalkan apa mulut kita yang memberitakan firman Tuhan. Kan selalu kau ngomong gitu, kebenaran di situ. Iya. Aku tanya balik, kalau ada babi, kamu mau makan, ada babi ada ayam, ada babi ada ayam, ya. Terus saya bilang begini, babi kamu tahu kalau di kamu itu haram, ada ayam nih, ya. Kamu sudah tahu itu ayam tetangga, ayam tetangga. Nah, kamu mau makan mana, babi atau ayam tetangga yang kau curi itu? Dia bilang begini, ya ayam tetangga lah katanya. Ya nggak apa-apa, karena kenapa? Babi itu halal. Kalau ayam meskipun hasil mencuri itu halal. Coba teman-teman, ya, dia lebih baik makan ayam hasil mencuri daripada makan babi. Nah, ketawa saya. Kenapa? Ya iyalah, karena yang diharamkan itu kan makanannya itu kan babi, ya. Kalau ayam kan enggak, ayam itu halal, ya. Tapi kalau dapatnya dia mencuri gimana? Ya nggak apa-apa, daripada kita makan babi, nah kan? Nah, sungguh pusing yang nyata. Lebih baik mencuri. Ya. Jadi bagaimana itu teman-teman? Pak Sukirno saya yakin dia pasti beli ayam.
dia pilih ayam? Karena dia tahu. Karena apa? Karena babinya itu halal, dia lebih baik makan hasil mencuri. Makanya banyak yang berdasi tikus-tikus got itu ya. Dia lebih baik korupsi uang rakyat. Itu halal katanya. Halal daripada makan babi. Korupsi aja. Apa bedanya kok tukang korupsi yang berdasi itu, yang di sono-sono itu yang berdasi? Ya. Terus suruh makan babi. Kau makan babi apa kau mau korupsi? Aku mau korupsi aja katanya. Iya, lebih baik hasil nyuri Pak Ken. Ya. Lebih baik korupsi Pak Ken daripada makan babi, Pak. Kalau saya beda, teman-teman. Lebih baik saya tukang ceboknya babi, tukang ngasih makan babi saya. Ya, lebih baik saya makan babi daripada saya mencuri ayam orang. Di tetangga saya itu banyak ayamnya. Saya tidak mau mencuri, teman-teman. Tidak mau saya. Ya. Ya. Jadi Matius pasal ketiga ayat kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat kau. Ngopi lo Bugem. Pak Marsan ini dari Kalimantan nih. Ngopi lo. Ibu Yus ketawa. Aduh teman-temanku, semakin hari ini kok makin banyak ya orang itu meninggalkan Kristus gara-gara apa? Gara-gara perkawinan, gara-gara pekerjaan. Ya.